Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 yang beranggotakan Muhammad Ferry Firullah Fauji SPD, Alfi Firdaus ST, dan Nasikin Salam SPD akan menjelaskan tentang Mind Mapping Whole of Government Era Transformasi Digital Kota Cirebon. Hall of Government Kota Cirebon. Apa itu Hall of Government? Hall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. 2. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 3. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 4. Pola pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 5. Pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Jenis pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Contohnya seperti KTP, akta kelahiran, sertifikat tanah, dan SUUP. Kedua, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Implementasi Hall of Government Kota Cirebon, salah satunya adanya Cirebon Smart City. Smart government dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, di mana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Tujuan dari smart government adalah mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan komunikatif. Smart branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan 3 elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Smart branding memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Smart economy dalam smart city dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Smart economy bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Smart living menjadi salah satu dimensi dalam smart city untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah smart city. Smart living memiliki tujuan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien. Smart Society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosioteknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Smart City bertujuan mewujudkan ekosistem sosioteknis masyarakat yang humanis dan dinamis. Smart environment adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, di mana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Tujuan smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Implementasi World of Government di Kota Cirebon. Implementasi Cirebon sebagai Smart City, Cirebon memiliki beberapa program. Pada bidang Smart Government, Cirebon memiliki program Cirebon Brojol Ajak Lalen, yaitu program pembuatan akte kelahiran secara online dan langsung jadi, yang hanya memerlukan waktu sekitar 2 hari, yang dari sebelumnya adalah 14 hari. Lalu ada juga program Sedulur, yaitu program administrasi umum tingkat kelurahan, di mana memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan administrasinya. Untuk ASN sendiri, ada program yang dinamakan Sampean, di mana dalam program tersebut ASN dapat mengecek absen, gaji, dan data-data penting lainnya. Pada Smart Branding, Cirebon memiliki aplikasi yang disebut Cirebon Wisatakon, Wisata Kota Cirebon. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk berwisata di Kota Cirebon, di mana aplikasi ini menunjukkan tempat-tempat wisata, kuliner, dan hal-hal menarik lainnya yang dapat dikunjungi di Kota Cirebon. Program ketiga yaitu Smart Economy. Cirebon memiliki Simperda Cirebon, di mana aplikasi ini merupakan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah secara online dan langsung. Pada program Smart Living, Cirebon memiliki Cirebon Melet, yaitu program penyediaan wifi gratis di beberapa tempat dan kedepannya bisa tersebar di area-area publik, sarana pendidikan, dan tempat-tempat lainnya. Untuk program Smart Society, Cirebon memiliki panggilan darurat Cirebon Siaga 112, yaitu adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112, di mana penelpon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawat daruratan tanpa dikenakan biaya panggilan apapun. Program yang terakhir adalah program Smart Environment, di mana Cirebon memiliki program Cirebon Kudu Eling, yaitu program kolaborasi antara masyarakat dengan lingkungannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di like dan sebarkan ke media sosial lainnya.